Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah online 27 Februari 2020. Tema hari ini adalah sukacita dan sehati yang diambil dari Roma pasal 15. Mari kita baca bersama-sama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai engkau. Jadi ini yang kita pelajari sukacita. Sukacita itu bukan hanya dalam keadaan suka, tetapi di dalam keadaan duka. Maksud sukacita di dalam Alkitab. Nah, begini kita belajar bagaimana sukacita di dalam kita bergereja. Kalau sukacita di dalam keluarga itu bisa kita rasakan sukacita kalau ada kata sepakat dan sehati. Nah, demikian juga di dalam gereja. Di sini Tuhan mengingatkan, yaitu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi di dalam hidup bergereja kita masing-masing mempunyai kesenangan, mempunyai kepribadian, pandangan yang berbeda-beda. Ini bukan untuk kita menganggap bahwa diri kita ini lebih kuat, tidak. Kita diciptakan sama-sama bahwa setiap manusia itu tidak sempurna, jadi ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, dan maksud Tuhan menciptakan demikian yaitu supaya kita ini sama-sama saling melengkapi, membangun. Demikian juga dalam bergereja. Jika kita menjadi sehati, kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kita sebagai saudara seiman di dalam gereja, kalau kita sudah memiliki berarti kita memiliki kasih Kristus, dan kasih itu kita laksanakan atau kita aplikasikan pada orang lain. Ini yang dikehendaki Tuhan. Karena dikatakan sebagaimana Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, tapi kesenangan orang lain. Demikian juga kita syarat untuk kita bisa sehati, yaitu kita harus menyadari bahwa setiap kita mempunyai kelemahan dan kekuatan yang tidak dipunyai juga orang lain, dan oleh karena itu kita saling menghargai, bisa menerima keberadaan orang lain. Dikatakan bahwa kita harus bisa menerima dan jangan mencari kesenangan sendiri. Kesenangan sendiri berarti pada umumnya manusia itu egois. Ini bukan mengingatkan kalau kita mempunyai kasih Yesus, mari kita juga mengasihi orang lain. Nah, disitulah mari kita sebagai orang percaya, orang yang sudah memiliki kasih Tuhan, kita saling membangun, saling dan bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan sesama kita, untuk kebaikan. Oleh karena itu yang pertama di sini, jadi membangun saudara seiman, masing-masing kita sudah percaya pada Tuhan, masing-masing kita sudah memiliki Kristus mengasihi kita. Mari kita juga
sama-sama mengasihi dan mau menerima semua keberadaan orang lain dengan iman dan kekuatan. Dan yang kedua, tidak hanya menyenangkan diri sendiri. Jadi kita harus sama-sama menyadari, sama-sama bisa menerima, sama-sama cari kesenangan untuk bersama. Seperti juga kalau di dalam keluarga, suami istri, kalau dia ingin bahagia, bukan saling menuntut ini dan itu, tetapi kalau di dalam keluarga, mari sama-sama menyenangkan, dan menyenangkan orang lain atau menyenangkan orang lain. Jadi yang pertama, kalau kita mau memenuhi sukacita di dalam berbeda, pertama mari kita saling membangun bersama saudara seiman. Yang kedua, kita baca di dalam, kalau tadi kita baca sudah sampai ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber kerukunan dan kemakmuran mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yaitu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu apa? Yaitu dengan menunjukkan kerukunan. Seperti sekarang yang dilihat dunia, yaitu bagaimana hubungan kita orang percaya, yaitu sesama mengikut Kristus. Sehingga mereka, kalau Tuhan Yesus mengatakan, supaya mereka bisa melihat bahwa kamu murid-muridku. Jadi kita menunjukkan hubungan kita yang saling mengasihi ini, sehingga mereka bisa mengerti, oh karena mereka memiliki kasih Kristus. Jadi yang kedua itu memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada di dalam keluarga Allah, yaitu di dalam gereja, ada perselisihan, berarti itu adalah hal yang buruk yang mendukakan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita pernah mendengar bahwa kalau kita rukun atau bersatu hati seperti Mazmur 133 ayat 1-3, maka berkat Tuhan akan mengalir seperti juga yang mengalir di janggut, leher, ke jubah. Yang kedua, yang ketiga, pertama kita saling membangun untuk sama-sama saling baik, jadi menuju yang dikendalikan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan menunjukkan kerukunan. Yang ketiga, kita bisa baca di dalam ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman. Yang ketiga yaitu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa saudaraku? Kita manusia yang mempunyai pribadi yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, dengan sendirinya harus mencari satu kesatuan hati. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melimpahkan, jadi yang melimpahkan harapan. Sebagai contoh, pada waktu orang-orang Filipi, ya, jemaat di Filipi, mereka adalah orang-orang yang semangat, sungguh-sungguh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mereka betul-betul semangat untuk memberitakan kabar Injil ini. Tetapi di tengah perjalanan mereka kadang-kadang berselisih paham. Lalu Paulus mengingatkan supaya tidak, kalau kamu berselisih paham, jangan hanya kita. Jadi menghendaki kita harus menyelesaikan perselisihan itu supaya masing-masing menyampaikan
menyelesaikan apa yang menjadi karena Tuhan hanya satu, menyanyikan satu hati dalam kita mengiring Tuhan. Memang susah, kita sama-sama sedang menuju kesempurnaan, dan yaitu untuk menjadi satu, sehati, sepikir di dalam Kristus. Dan ini semuanya membutuhkan waktu dan proses. Karena itu, mari pikiran kita hanya tertuju supaya kita menjadi satu hati, sehati dan sepikir dengan pikiran Kristus. Ya, kita lihat apa yang Kristus pesankan, yaitu di dalam Filipi. Kita sudah paham, yaitu mengosongkan diri. Kita lihat Tuhan Yesus tidak menganggap atau mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia mau merendahkan diri dalam menjadi manusia dalam rupa hamba. Kemudian dia juga merendahkan diri, mengasihi murid-muridnya. Inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah merasakan kasih Yesus, kita juga mengasihi orang lain. Apa yang kita beri, apa itu yang kita sudah menerima pertolongan Tuhan Yesus, mari kita menolong orang lain. Apa yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita, kita berikan pada orang lain. Dan ini semua membutuhkan apa? Waktu, tenaga, dana. Karena itu satu hal yang harus kita lakukan, jangan egois, jangan hanya mencari kesenangan diri, tapi mari kita mencari kesenangan sesama kita untuk kebaikan, sehingga kita bisa saling menerima, saling menghargai, saling mengutamakan, dan akhirnya apa yang kita harapkan itu terwujud semua, yaitu kerukunan. Kita juga senang atau sukacita di dalam gereja, orang lain juga senang. Nah, kalau orang melihat kerukunan itu, pasti ini menjadikan mereka bisa terus hal-hal positif, mereka juga ingin seperti apa yang kita. Karena itu saudara tuh, mari dalam bergereja kita ingat saudara seiman kita, mari kita membangun sama saudara seiman. Kemudian yang kedua, memuliakan Tuhan dengan satu tujuan, yaitu sehati, sepikir, dan Tuhan. Rukun itu yang ketiga. Yang ketiga, berlimpah-limpah dalam Tuhan. Itu janji. Memang secara manusia susah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dengan pertolongan. Ini yang akan menguatkan kita sehingga kita bisa menerima orang lain, menghargai orang lain, dan dari hidup kita banyak orang akan melihat ada satu keinginan, aku juga punya ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari Engkau menciptakan kami berbeda, untuk kami boleh saling membangun dan melengkapi. Memenuhi kami dengan dilapisi dengan kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh menerima anak-anak keberadaan, menghargai orang lain, sebagaimana Engkau sudah meneladani merendahkan diri. Kami boleh mengasihi, menyenangkan, mengutamakan orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri sesuai dengan perintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kasih. Tuhan Yesus memberkati. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.